Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan bedah lagi modul ajar. Kalau video sebelumnya kita sudah bedah modul ajar di materi bab awal ya di kelas 7 semester 1 Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Kali ini kita akan masuk di topik yang kedua di bab pertama yaitu laboratorium IPA. Di sini sudah ada contoh modul ajarnya termasuk slide presentasinya yang akan kita tampilkan di hadapan peserta didik. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ingin memiliki file modul ini dan contoh file presentasi bisa diklik di link video di deskripsi video ini. Baik, kita langsung lihat dulu untuk modulnya. Ini modul ajar, tentunya ada nama sekolah, nama gurunya. Kemudian ini tema muatan, ini bab yang dibahas tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Ini kelas 7 semester 1, topiknya tadi laboratorium IPA. Alokasi waktunya 4 kali 40 menit. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 profil. Kemudian di pelajaran ini fokusnya nanti di gotong royong dan kreatif. Di bergotong royong, peserta didik nanti mengembangkan keterampilan komunikasi dalam kelompok, yaitu mengemukakan dan menerima pendapat. Sementara untuk kreatifnya, profil kreatifnya membuat poster aturan dalam laboratorium IPA. Baik, tentunya bagian yang penting juga yang harus dan wajib ada pada modul ajar adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasanya digunakan berdasarkan kegunaannya. Kemudian TP yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan peraturan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dan ruang lainnya. Sekarang kita langsung masuk di bagian inti dari modul ajar ini, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana membelajarkan peserta didik untuk mencapai TP ini. Ada 3 TP ya. Langkah-langkah pembelajarannya, tentunya tahap pembelajarannya ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Kita lihat dulu untuk pendahuluan. Di RPP di bagian pendahuluan, ini ada pendahuluan, persiapan, dan orientasi. Ada juga persepsi. Kalau kita membuka pembelajaran di pendahuluan, kita bisa tampilkan slide pertama ini. Sambil kita memulai pembelajaran dengan salam, kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu menanyakan kabar, kesiapan belajarnya, bagaimana anak sekalian, sudah siap untuk belajar? Atau bisa kita kasih IL-IL. Oke, semangat pagi, 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 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kalau tahap persiapan ini sudah selesai, kita pindah ke apersepsi. Baik, kita lihat dulu slide-nya ya. Nah, sekarang di apersepsi, kita bisa tampilkan slide kedua ini. Di apersepsi, slide kedua, guru mengawali topik dengan mengingat kembali bahasan pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya ada 3. Sekarang kita tampilkan ini. Dalam bidang-bidang apa saja keilmuan bekerja? Apa yang membedakan cara kerja ilmuwan dengan profesi lainnya? Ini perbedaannya ilmuwan dengan profesi lainnya. Apakah ilmuwan memerlukan tempat khusus untuk bekerja? Jadi kita akan mengarahkan ke tempat khusus ilmuwan bekerja, yaitu laboratorium. Ini ditanyakan. Kemudian dalam melakukan, ini biasa juga disebut pertanyaan pemantik seperti ini, bisa kita apalagi menempel di bagian depan kertas plano, dibagikan sticky note kepada peserta didik, atau kita bagi kelompok, mungkin ada 3 kelompok, ada yang menjawab pertanyaan yang pertama, mereka menulis kemudian menempel di kertas plano. Boleh juga langsung ditanya peserta didik, berdiri satu persatu, atau mereka menulis langsung di bukunya. Nanti kita cek. Nah, oke, setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang setelah pemantik ini atau apersepsi ini baru disampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang 3 tadi. Kita menampilkan slide yang ketiga ini. Slide ketiga kita tampilkan prosesnya tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru selanjutnya memutarkan video pendek mengenai keadaan di laboratorium. Jadi sebelum memutar video, guru bisa memberikan pertanyaan pemantik lagi. Oke, amati video berikut ini, cari tahu apa saja yang menjadi ciri khusus sebuah laboratorium. Ini ada video yang bisa menjadi intinya
kita menampilkan video tentang laboratorium. Kemudian peserta didik diminta mengamati untuk mencari tahu apa yang menjadi ciri khusus dari sebuah laboratorium. Oke, kita lihat slide-nya dulu. Oke, ini link videonya, kita coba buka ya. In the 1950s. Oke, ini videonya. Jadi berbahasa Inggris, tapi intinya ini kita bisa lihat nanti putarkan. Silakan dilihat di link RPP-nya. Baik, cukup setelah kita menampilkan video. Jadi videonya ini berbahasa Inggris, tapi yang paling inti menjadi tujuan sebenarnya adalah peserta didik mampu mengetahui atau mendata yang menjadi ciri khusus dari sebuah laboratorium, itu intinya. Baik, setelah menampilkan video, peserta didik diarahkan menjawab pertanyaan apersepsi. Oh, ada lagi pertanyaan apersepsi. Ini masih pembuka ya. Ini ada 4 pertanyaan. Nah, sekarang di 4 pertanyaan ini kita bisa mendesain kelas. Jadi peserta didik bisa kita bagi dalam kelompok 3 atau 4 kelompok. Setiap kelompok itu akan menjawab 1 pertanyaan apersepsi. Kemudian setiap kelompok menempelkan jawaban mereka. Kalau kita pakai model kertas plano, menempelkan jawabannya di kertas plano boleh. Kemudian nanti setiap kelompok membacakan jawabannya. Boleh juga kalau memang memungkinkan waktu, semua peserta didik menjawab pertanyaan ini. Atau kita tunjuk satu persatu untuk menjawab. Misalkan apa perbedaan antara ruang laboratorium dengan ruang kelas kalian. Jadi peserta didik mulai menganalisis, oh apa bedanya laboratorium dengan ruang kelas saya. Setelah mereka menemukan perbedaannya, masuk ke yang kedua, apa ciri khusus dari laboratorium yang kalian amati? Ciri khusus. Kemudian mereka mendata ciri khususnya yang berbeda dengan yang lain. Kemudian kita masuk ketiga, bagaimana ilmuwan bekerja di laboratorium? Karena laboratorium kan punya ciri khusus. Tentunya nanti diarahkan bahwa bekerja di laboratorium itu ada aturannya, tata tertibnya, dan seterusnya. Seperti yang dilihat mungkin dalam video, ada seragamnya yang khas. Kemudian menurut kalian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laboratorium? Ini pertanyaannya terbuka, peserta didik dibebaskan saja untuk apalagi menyampaikan pendapat mereka. Baik. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kita lihat kegiatan inti. Dimasuk kegiatan inti, guru mengajak peserta didik mengamati gambar. Kegiatan dapat dilakukan dengan mengombinasikan antara pengamatan gambar dengan pengamatan pada benda langsung. Jika peralatan tersebut disediakan di dalam kelas. Ini bisa di dalam kelas, bisa juga langsung di dalam laboratorium. Diminta dulu diamati peserta didik. Ini kita lanjut slide-nya. Di sini ada gambarnya. Amati. Nah, ini sudah ada gambarnya, ada nama-namanya, sisa diamati. Benda-bendanya bagus lagi kalau kita hadirkan di depan peserta didik kita. Setelah mengamati, langkah berikutnya diajak melakukan aktivitas 2.1. Apa itu aktivitasnya? Mencari alat-alat penting lain yang belum ada dalam gambar. Pencarian dapat dilakukan menggunakan internet. Nah, kalau memang tersedia di sekolah kita, anak-anak menggunakan gadget, oke, dibuka. Kemudian ada buku boleh atau sumber lainnya. Peserta didik juga mencari informasi kegunaan setiap alat dan menuliskan dalam bentuk tabel di buku catatan mereka. Ini dilaksanakan dalam kelompok kecil, berpasangan boleh, atau bisa maksimal 3 orang. Jadi kita masuk ke slide berikutnya, ini aktivitasnya. Baik, nama alatnya sudah ada, kita siapkan. Jadi peserta didik mengerjakan aktivitas 2.1. Mereka mencari kegunaannya. Corong saring kayak gimana? Kegunaannya apa? Mungkin ada ciri khasnya nanti yang mereka akan tulis. Di modul ajar ini di lampirannya ada LKS-nya. Ini aktivitas. Ini boleh kita print out kan, kemudian peserta didik menuliskan, atau kita tampilkan saja slide-nya, kemudian peserta didik menuliskan tabelnya. Oke, setelah aktivitas selesai yang kita lakukan, aktivitas 21 tadi, oke, ini. Nah, setelah menyelesaikannya, guru mengajak peserta didik membahas bersama di kelas. Jadi setiap kelompok dipersilahkan untuk menyampaikan 1-3 alat, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi dibahas. Kemudian di bagian modul ajar ini,
ada ya tentunya nanti dibahas bersama-sama dari hasil apalagi temuan dari peserta didik ya hasil literasi mereka. Hasil literasinya, diskusinya selesai, kemudian kita sebagai guru mengarahkan atau mengklarifikasi setiap jawaban dari kelompok. Dan jangan lupa memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menyampaikan dan kelompok yang menyampaikan. Diberikan apresiasi. Lanjut setelah selesai aktivitas 2.1, lanjut ke aktivitas berikutnya, guru menampilkan diagram alat yang digambarkan dalam bentuk dua dimensi. Setelah ini selesai, sudah dibahas bersama-sama, sudah ada kesimpulan bersama, kita lanjut. Diberikan gambar ini. Ini gambar dua dimensi, ini kertas saring dan corong, ada gambar dua dimensinya di bawah. Diperhatikan. Oke, setelah itu peserta didik diminta untuk memperkirakan alasan penggunaan gambar dua dimensi saat membuat laporan. Jadi kata kunci yang diharapkan adalah memudahkan saat harus membuat catatan dengan cepat. Oke, jadi kita bertanya kira-kira kenapa mesti gambar kertas sari corong ini harus digambarkan seperti ini. Kegunaannya namanya gambar dua dimensi. Jadi kata kuncinya yang diharapkan adalah supaya eh, memudahkan ketika membuat catatan dan laporan. Nah, kalau misalkan kurang respon, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kira-kira kalau saya gambar yang mana lebih mudah saya gambar, model seperti ini atau ini. Nah, nanti peserta didik akan menjawab ini lebih mudah. Nah, jadi diarahkan ke sana memudahkan. Kemudian setelah itu, guru memberikan klarifikasi. Seringkali dalam membuat laporan percobaan, kalian nanti perlu menggambarkan susunan alat yang digunakan dalam percobaan. Jadi untuk menjelaskan, pasti kita menggambar. Sesuai kesepakatan ahli sains di seluruh dunia, diagram alat digambarkan dalam bentuk dua dimensian. Seperti ini. Ini kesepakatannya. Yaitu berupa kurva dan garis. Kemudian coba perhatikan gambar. Yang mana lebih mudah, gambar yang di atas atau yang di bawah? Nah, peserta didik akan menjawab, mudah bukan? Ya, kalian tidak perlu menjadi ahli gambar untuk bisa menggambar diagram alat laboratorium. Kalau klarifikasinya sudah, peserta didik lalu diminta membuat gambar dua dimensi untuk 3 atau 4 alat lain yang sudah dipelajari di aktivitas sebelumnya. Oke, aktivitas sebelumnya. Oke, kita kembali. Ini diminta menggambar. Nah, coba gambar corong saring kayak bagaimana. Corong saring kan sudah ada. Jadi sisanya digambarkan. Oke, ketika peserta didik sudah menggambar, kita berikan apresiasi. Jadi, sekali lagi cara menggambarnya nanti boleh di buku langsung, boleh kita juga bagikan kertas ke peserta didik, kemudian yang sudah menggambar ditempel di depan, di papan tulis, kemudian diberikan apresiasi atau menggunakan kertas plano. Jadi untuk melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, guru dapat mengajukan pertanyaan berikut sebagai jembatan. Nah, kita meminta peserta didik mengingat video tadi. Dari video yang kalian amati tadi, bagaimana suasana laboratorium itu? Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Jadi masuk ke slide berikutnya. Bagaimana suasananya? Oke, peserta didik boleh menjawab langsung, boleh juga ditulis di atas sticky note, ditempel di kertas plano, jadi didesain. Jadi kalau dalam pembelajaran ini kita menggunakan kertas plano, nanti akan ada hasilnya yang bisa menjadi portofolio pembelajaran kita. Menurut kalian apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laboratorium? Nanti peserta didik kata kunci yang diharapkan yang muncul adalah aturan dalam laboratorium. Kenapa? Karena banyak bahan berbahaya. Seperti itu. Kita bisa arahkan bahwa setiap bekerja kan pasti ada aturannya. Dokter bekerja ada aturannya, polisi bekerja ada aturannya. Termasuk di laboratorium, kira-kira butuh aturan juga. Oke, itu mengarahkan ke sana. Jadi pada bagian ini guru dapat menyiapkan kertas plano, peserta didik menulis jawaban mereka di sticky note, tulis semua. Kalau sudah peserta didik sudah memahami bahwa di laboratorium kita butuh tata tertib. Nah, sekarang diajak melakukan aktivitas 2.2. Lanjut lagi slide-nya. Oke, ini aktivitas 2.2. Apa isi aktivitasnya? Menyusun peraturan di dalam laboratorium. Nah,
Peserta didik diminta mengamati gambar dan buat aturan di dalam laboratorium. Ini hal-hal yang harus dilakukan dan ini yang boleh dilakukan. Jadi diberikan lagi setiap kelompok diskusi. Peraturan yang telah disusun secara kelompok didiskusikan dalam kelompok besar atau di kelas dipimpin oleh guru, kemudian dibuat kesepakatan aturan laboratorium berdasarkan masukan kelompok. Ini masuk materinya ke kesepakatan kelas, kesepakatan laboratorium. Setelah aturan disepakati, guru dapat menugaskan peserta didik dalam kelompok, nanti dibuat poster itu aturannya diperindah sesuai dengan kreasi dari peserta didik. Oke. Kemudian sudah selesai semua pembelajaran, aktivitas sudah. Jangan lupa kita boleh melakukan lembar uji kemampuan. Ada lembar uji kemampuan di lampiran. Ini sudah tadi. Ada 3 nomor. 4 nomor. Kalau kita bagi 4 nomor, nomor 1 boleh kita kasih ke kelompok 1. Nomor 2 kelompok 2 supaya lebih cepat. Nomor 3 kelompok 3. Nomor 4 kelompok 4. Nanti didiskusikan. Kemudian kita tampilkan. Ini pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2. 3. 4. Oke. Jadi tergantung suasana kelas bagaimana yang memungkinkan. Jadi di lembar uji kemampuan boleh dikerja seluruhnya kalau memungkinkan, tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan, boleh per kelompok, satu nomor. Setelah dikerjakan, didiskusikan jawabannya. Misalkan lembar uji kemampuan nomor 1. Jadi diberikan, di sini juga sudah disiapkan alternatif jawabannya. Setelah nomor 1, kita berikan klarifikasi, atau kita menjadikan ini penilaian asesmen formatif untuk peserta didik boleh. Ada 4 soal. Baik, lembar uji kemampuan sudah selesai sampai nomor 4. Kalau sudah selesai lembar uji kemampuan, berarti masuk ke penutup. Ada refleksi dan kemampuan. Guru bersama peserta didik membahas lembar uji kemampuan untuk mengambil kesimpulan bersama. Oh iya. Di bagian refleksi ini, lembar uji kemampuan ini dijadikan sarana untuk melakukan refleksi atau mengambil kesimpulan. Boleh. Jadi dibahas satu persatu seperti tadi. Setelah itu guru memberikan pertanyaan reflektif di akhir pertemuan. Contoh pertanyaannya adalah, apakah kalian telah menaati semua peraturan keselamatan di laboratorium yang sudah kalian dan teman-teman kalian buat bersama? Sudah ditaati tidak? Kemudian apakah ada bagian yang kalian langgar? Jika ada, yang mana? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya di pertemuan berikutnya? Oke, ini refleksi memungkinkan peserta didik juga menempelkan jawaban refleksinya pada kertas plano. Oke, pada saat refleksi kita tampilkan ini. Kira-kira aturan tadi selama kalian kerja di laboratorium kalian sudah taati. Kalau ada yang dilanggar, yang mana tulis apa yang harus dilakukan supaya tidak dilanggar. Jadi peserta didik sendiri yang akan memberikan solusi. Baik, setelah refleksi penutupan, ini pengayaan. Kalau memungkinkan, ini ada pilihan pengayaan. Pengayaannya membuat kamus peralatan laboratorium. Untuk diri sendiri bisa juga membuat poster gambar 2 dimensi peralatan laboratorium di kelas. Jadi memudahkan peserta didik mengingat kembali. Kemudian setelah itu, guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya adalah merancang percobaan. Jadi sudah refleksi slide-nya. Oke, ini sekedar tantangan pengayaan kepada peserta didik membuat kamus peralatan lab. Kalau memungkinkan, ini program pengayaan. Kemudian, oke, terima kasih telah mendiskusikan jawaban Anda. Awal baik untuk berpikir seperti ilmuwan. Nah, sekarang kita sampaikan pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah merancang percobaan supaya peserta didik betul-betul siap. Ini slide yang terakhir. Setelah itu ditugaskan untuk membaca atau mencari informasi materi selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, peserta didik sudah mempersiapkan diri. Oh, pekan depan saya akan belajar lagi merancang percobaan atau pertemuan berikutnya. Dan mereka akan belajar. Jangan lupa ditutup dengan doa. Baik, di modul ajar ini ada link modul ajar. Di PMM ada link slide presentasinya yang tadi. Ini asesmen yang kita lakukan. Oke. Layarnya. Baik, tanda tangan. Referensi.
Baik, demikian bedah modul ajar yang kedua, teman-teman sekalian. Di pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Insya Allah sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Jika ada komentar silahkan tulis, ada saran silahkan ditulis, dan kalau ada request silahkan juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.